Selamat siang para mahasiswa sekalian. Pada siang hari ini, saya akan mendemonstrasikan tentang bentuk sediaan obat topikal. Ketika kita berbicara tentang bentuk sediaan obat topikal, ada dua hal yang penting diingat, yaitu yang pertama, vehikulum, dan yang kedua, zat aktif. Untuk teramet kali ini, akan lebih banyak dibahas pada aspek vehikulum. Vehikulum sesuai namanya, yang berasal dari kata vehicle, berfungsi untuk melarutkan, membawa, menahan, serta melepaskan zat aktif di dalam kulit. Selain itu, dapat membantu mengeringkan atau melembabkan kulit dan meningkatkan permeabilitas kulit serta daya penetrasi zat aktif ke dalam kulit. Dalam menentukan vehikulum mana yang sesuai, perlu diperhatikan dua aspek. Yang pertama adalah absorpsi perkutaneus yang dipengaruhi oleh penetrasi melalui stratum corneum, metabolisme obat, dan adanya sistem penghantaran transdermal. Yang kedua, penetrasi melalui stratum corneum itu dipengaruhi oleh yang pertama suhu kulit, kemudian hidrasi stratum corneum, yang ketiga adalah kondisi lesi kulit seperti akut atau kronis, basah atau kering. Kemudian lokasi lesi yang mesti diperhatikan misalnya daerah lipatan, area berambut, atau area glabrosa. Kemudian yang kelima yaitu usia, bisa bayi, anak, dewasa muda, remaja, atau lansia. Kemudian zat aktif itu sendiri. Vehikulum sediaan topikal utamanya ada 3 fase, yaitu yang pertama monofasik, bifasik, dan trifasik. Monofasik adalah vehikulum tunggal yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama bubuk atau serbuk atau bedak atau padat, contohnya yaitu bedak tabur. Kemudian lemak atau salep, contohnya adalah vaselin. Kemudian cair atau liquid atau solusio, contohnya adalah solusio povidone iodin dan toner. Selanjutnya yaitu yang bifasik, yaitu vehikulum campuran atau gabungan dua vehikulum monofasik. Dalam hal ini, yang pertama adalah krim, itu adalah gabungan antara cairan dengan lemak atau salep. Ada 2 jenis tergantung dari fase terdispersi atau pendispersinya, yaitu water in oil cream atau oil in water cream. Water in oil itu cenderung lebih oklusif, sedangkan oil in water cenderung kurang oklusif, namun lebih acceptable secara kosmetik. Berikutnya yaitu shake lotion atau bedak kocok, merupakan campuran padat dengan serbuk dengan cairan. Kemudian yang ketiga adalah pasta, yaitu campuran antara padat atau serbuk dengan lemak atau salep. Untuk trifasik adalah gabungan ketiga dari vehikulum, padat atau serbuk dengan cair dan lemak. Contoh sediaannya adalah pasta pendingin atau pasta liniment. Dalam memahami bentuk sediaan obat topikal ini akan dipakai kapan, di mana, secara tepat dan benar, saya mengibaratkannya dengan vehikulum sebagai mobil, seperti contohnya sedan BMW, Jeep Land Rover, maupun city car yang kecil, sedangkan kulit tubuh manusia sebagai jalannya. Jadi misalnya jalan tol itu saya ibaratkan untuk bagian kulit manusia glabrosa, gang sempit itu ibaratnya seperti lipatan, dan jalan yang berbatu atau berkerikil atau banyak pohon-pohonannya atau tanpa aspal sebagai area rambut atau area berambut pada manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat analoginya bahwa contohnya sedan BMW tentu tidak cocok digunakan di area yang berkerikil atau berbatu atau tanpa aspal atau area hutan. Sama halnya dengan salep tentu tidak cocok untuk area yang berambut. Beda halnya dengan Jeep Land Rover
yang hampir cocok untuk segala situasi. Bisa dibawa di jalan tol, jalan raya biasa maupun area pepohonan atau area hutan yang berbatu-batu maupun tanpa aspal. Hal ini juga sama seperti vehikulum, krim atau gel yang cocok untuk hampir semua area kulit secara keseluruhan termasuk area berambut. Nah, seperti itu kurang lebih analogikanya. Bentuk sediaan topikal yang pertama kita bahas adalah cairan atau yang kita kenal dengan nama solusio. Namun cairan itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu solusio dan tinctura. Kalau solusio itu basisnya atau pelarutnya adalah air, kalau tinctura itu basisnya atau pelarutnya adalah alkohol. Yang tersedia di sini sediaannya yaitu keduanya adalah bentuknya pelarutnya adalah air, yaitu yang pertama solusio povidone iodine, ya contohnya seperti ini. Nah, ini yang namanya solusio seperti ini, ya. Kemudian ini adalah toner atau astringent yang dapat digunakan untuk menyerap atau mengurangi eksudat. Jadi bentuknya dia cair. Ya. Pengobatan dengan menggunakan vehikulum cairan atau solusio ditujukan untuk kelainan yang basah atau kelainan kulit yang bersifat basah atau akut atau mandidans. Perlu diperhatikan bahwa pengobatan dengan menggunakan cairan dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Oleh karena itu perlu diperhatikan fase-fase pengobatan pada kulit. Bentuk sediaan topikal yang kedua yang akan dibahas yaitu bedak atau bentukan padat. Untuk bedak ini bila dioleskan di atas kulit akan membuat lapisan tipis di atas kulit. Hanya saja dia tidak menempel dengan erat sehingga penetrasinya sangat sedikit. Biasanya efek samping yang dapat timbul pada penggunaan bedak antara lain terjadinya inhalasi bedak ke dalam saluran nafas, dapat menimbulkan iritasi bahkan memicu granuloma. Selain itu, aplikasi bedak pada kulit yang iritasi juga dapat menimbulkan hambatan pada proses penyembuhan. Efek bedak antara lain dia untuk mendinginkan, ya, untuk antipruritus yang lemah, dan biasanya hanya untuk proteksi mekanis dan cocok di daerah lipatan. Tapi kontraindikasinya adalah untuk dermatitis atau dermatosis yang basah, terutama bila disertai dengan infeksi sekunder. Ya. Bentuk sediaan topikal yang ketiga adalah salep, yaitu sediaan topikal yang berbahan dasar lemak. Ya, contohnya yang paling sering adalah ini Vaseline, ya. Nah, seperti ini. Biasanya tampilannya atau konsistensinya dia lengket, ya. Seperti ini.
Indikasinya adalah dia untuk dermatosis atau kelainan kulit yang kering dan kronik, ya. Dan biasanya memerlukan penetrasi yang lebih dalam, ya. Dan bisa juga untuk dermatosis yang ada sisik atau krustanya. Tapi kelainan kulit yang bersifat basah atau madidan sebaiknya tidak menggunakan sediaan salep ini. Dan sediaan salep juga tidak cocok untuk kasus-kasus di area yang berambut atau daerah lipatan, karena akan terasa lebih lengket. Atau vaselin. Bentuk sediaan topikal selanjutnya adalah krim, yaitu bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Formulasi krim ada dua, yang oil in water atau water in oil. Kali ini yang saya contohkan adalah yang oil in water, yaitu salah satu bentuk sediaan sunscreen atau tabir surya. Biasanya krim ini akan dipakai pada kelainan yang kering dan sifatnya superficial. Kelebihannya dibandingkan dengan salep adalah penggunaannya lebih nyaman dan mudah diserap dan dapat untuk area lipatan maupun kulit berambut. Pengaplikasiannya cukup mudah dan penyerapannya juga lebih cepat. Sediaan topikal selanjutnya yaitu pasta yang merupakan campuran antara sediaan berlemak atau salep dengan sediaan padat atau bedak. Nah, ini adalah contohnya yaitu masker zinc. Kenapa? Dimana masker zinc ini salah satu contohnya dia akan berfungsi mempunyai lapisan pelindung, jadi membuat lapisan pelindung pada bagian yang akan diolesi. Jadi konsistensinya sedikit lebih padat ketimbang krim, tapi lebih ringan ketimbang salep. Cuma dia masih agak lengket atau lebih kasar, ada kasarnya sedikit. Bentuk sediaan topikal selanjutnya adalah bedak kocok. Yaitu bedak kocok adalah suatu campuran air yang di dalamnya ditambahkan komponen bedak atau bahan padat dengan bahan perekat seperti gliserin. Contoh yang paling populer adalah ini, Caladin lotion. Bedak kocok ini ditujukan agar saat aktif dapat diaplikasikan secara luas di atas permukaan kulit dan berkontak lebih lama daripada sediaan bedak pada umumnya, sehingga penetrasinya bisa diharapkan lebih dalam atau lebih lama, begitu ya. Nah, namanya juga bedak kocok, jadi cara penggunaannya sebelum diaplikasikan dia harus dikocok terlebih dahulu supaya zat yang supaya dispersinya merata, ya. Ini adalah contohnya. Dan biasanya ada butiran-butiran yang masih halus terasa ketika dioleskan. Dan sensasi pertama kali ketika dioleskan adalah rasa dingin, karena ada efek dari bahan perekatnya yaitu gliserinnya. Bisa digunakan untuk area yang meluas, untuk kasus-kasus dermatosis yang memiliki gejala gatal yang ringan, namun tidak cocok untuk di area yang berambut. Sediaan topikal selanjutnya adalah gel, ya. Gel ini segera akan mencair bila mana dia akan berkontak dengan kulit dan biasanya dia akan membentuk suatu lapisan. Nah, seperti ini contohnya, ya. Ini gel. Ya. Nah, gel ini baik digunakan untuk area yang berambut atau lesi kulit yang ada rambutnya, ya.
keistimewaannya dia secara kosmetik disukai karena dia akan cepat menyerap ya, dan dia tidak menimbulkan perubahan yang berbeda dari warna kulit sekitarnya. Warnanya bening biasanya dan penyerapannya lebih baik. Sediaan topikal selanjutnya yaitu lotion ya. Nah, lotion ini biasanya diperuntukkan untuk area yang luas. Kenapa? Karena dia lebih encer ya, lebih encer ya, dan biasanya ketika dioleskan dia akan meninggalkan rasa dingin ya, karena dia kandungan airnya lebih banyak ya. Mudah diaplikasikan ya untuk area yang luas ya, dan biasanya sangat disukai pada penggunaan untuk kasus-kasus pediatri atau kasus-kasus anak. Sediaan berikutnya adalah foam aerosol. Nah, foam aerosol ini merupakan sediaan yang dikemas di bawah tekanan, di mana di dalamnya ada zat aktif yang akan dilepas pada saat sistem katup yang ditekan. Jadi keistimewaannya foam ini, dia pada saat diaplikasikan akan mengalami evaporasi sehingga zat aktif yang tersisa akan cepat meresap atau berpenetrasi ya. Jadi pertama kali penggunaannya biasanya dikocok dulu, terus kemudian ya dikocok, disebutkan. Nah, seperti ini. Dan efek iritasi dari sediaan foam ini biasanya lebih minimal. Sediaan topikal yang akan saya contohkan yang terakhir adalah cat atau legwear. Pada dasarnya cat atau legwear merupakan bentuk lain dari solusio yang berisi komponen air dan alkohol. Penggabungan dengan antara komponen alkohol dan air menjadikan sediaan ini mampu bertahan lama. Ya, sediaan ini tergolong baru. Contohnya adalah memang cat kuku. Ya. Biasanya digunakan untuk pengobatan yaitu solusio sikropilox 8% untuk cat kuku untuk terapi onikomikosis. Ini saya contohkan penggunaan cat kuku ya. Ini biasanya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan untuk kuku. Sekian demonstrasi keterampilan medik bentuk sediaan obat topikal. Selamat belajar dan semoga sukses pada ujian nanti.